Ini adalah dokumen UNESCO tahun 2024 tentang 6 pilar transformasi digital. Ya, selamat bertemu rekan-rekan akademisi dan praktisi pendidikan. Saya Toho Sitomorang dan hari ini saya akan bedah 6 pilar transformasi digital pendidikan menurut UNESCO. Kerangka kerja ini sangat relevan ya di tengah ambisi kita untuk melakukan digitalisasi tanpa mengabaikan aspek ekuitasnya, tanpa mengabaikan aspek kualitasnya. Jadi kita ngobrol dulu nih. Poin kritis yang diangkat sama UNESCO adalah bahwa seringkali adopsi teknologi itu bersifat tech first, ya, teknologinya dulu, atau sekedar pengadaan barang aja. Kita butuh pergeseran nih, paradigma dari arah yang sifatnya sistemis ke human centered gitu. Jadi transformasi digital ini bukan sekedar membeli perangkat, lalu menyediakan alat gitu ya yang canggih-canggih, bukan, melainkan membangun kembali ekosistem pendidikan yang inklusif, yang berkelanjutan sebagai barang publik gitu ya. Frameworknya gimana? Jadi struktur kerja ini tuh ada 2 lapisan Bapak Ibu ya. Kita lihat nanti di gambar nih ya. Prinsip yang di luar itu ada prioritas kita, prioritas pendidikan, tujuan pendidikan, dan prinsip pendidikan itu sendiri. Sedangkan di lapisan dalamnya adalah 6 pilar yang sifatnya operasional. Nah, kita harus memastikan bahwa setiap inisiatif teknologi kita itu selaras dengan tujuan filosofi sistem pendidikan kita sendiri, bukan hanya ngikutin tren industri. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari pilar yang pertama. Pilar yang pertama ini adalah koordinasi dan kepemimpinan. Dalam manajemen pendidikan, koordinasi lintas sektoral itu adalah fondasinya, Bapak Ibu ya. Kepemimpinan itu harus mampu merumuskan visi jangka panjang dan tata kelola sekolah yang kuat, tata kelola pendidikan yang kuat. Tanpa koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Keuangan, Kominfo, inisiatif digital itu kan akan terfragmentasi gitu ya, terpisah-pisah kerjanya, jadi nggak efisien. Nah, transformasi digital butuh kepemimpinan yang kuat dan terkoordinasi. Tanpa itu, program jalan sendiri-sendiri, sumber daya terbuang, dan dampak terhadap pembelajarannya jadi minim. Implikasinya apa? Kita perlu visi nasional yang jelas, regulasi yang mendukung serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk guru dan masyarakat. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah regulasi kita, apakah visi nasional kita sudah jelas? Nah, sekarang kita bahas pilar yang kedua. Pilar yang kedua, Bapak Ibu, adalah biaya dan keberlanjutan. Ya, sebagai manajer kita harus paham nih, total cost of ownership. Ya, jadi anggaran ini kan bukan hanya untuk belanja modal di awal, tapi juga mencakup biaya operasionalnya, pemeliharaannya, hingga solusi ramah lingkungannya atau green tech. Nah, keberlanjutan finansial ini akan memastikan programnya nggak berhenti saat masa jabatan seseorang itu berakhir gitu ya. Banyak program digital itu kan gagal, bukan karena teknologinya kurang, tapi karena tidak berkelanjutan gitu. Pemimpin berikutnya tidak mendukung itu gitu. Nah, pilar ini menyoroti pentingnya pendanaan jangka panjang, efisiensi biayanya, dan keberlanjutan lingkungannya. Jadi implikasinya gimana? Implikasinya keputusan nggak boleh hanya berdasarkan harga awal, tetapi total cost of ownership, seluruh biaya yang diperlukan untuk memfasilitasi perubahan ini. Ya, sekarang pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga adalah konektivitas dan infrastruktur. Jadi akses fisik ini kan tetap jadi tantangan nyata, Bapak Ibu. UNESCO itu menyarankan fleksibilitas. Jadi kalau internet broadband-nya belum ada, kita bisa optimalisasi struktur yang offline atau yang low bandwidth ya. Infrastrukturnya harus mendukung keamanan juga, keamanan data, dan menyediakan ruang belajar untuk siswa yang sifatnya adaptif. Gitu ya. Teknologi ini kan nggak akan berarti tanpa bisa diakses oleh masyarakat, ya kan? Makanya pilar ini mencakup listriknya, internetnya, perangkatnya, dan sistem digitalnya. Nah, UNESCO menekankan nih, aksesnya nggak selalu high-tech. Solusi low-tech, solusi yang offline ini juga penting untuk menjamin keadilan di daerah-daerah yang masih kurang infrastrukturnya, gitu. Pilar keempat adalah kapasitas dan budaya. Inilah yang jadi jiwanya dari transformasi ini. Ya, kita bicara soal
literasi digital guru, siswa, sampai ke orang tuanya. Manajemen perubahan ini kan harus fokus pada pengembangan profesi berkelanjutan ya, dan harus membangun budaya inovasi di sekolah. Bukan sekadar perintah administratif dari atas ke bawah gitu. Teknologi kan hanya efektif kalau manusianya siap menggunakannya. Nah, pilar ini berfokus pada kompetensi digital guru dan siswanya, mindset terhadap teknologinya, dan budaya inovasinya. Fakta penting ya Bapak Ibu, resistensi guru ini sering jadi hambatan utama dalam transformasi digital. Sekarang kita bahas pilar yang kelima. Pilar yang kelima adalah konten dan solusi. Kita perlu nih materi digital yang berkualitas yang selaras dengan kurikulum nasional kita. Penggunaan yang disebut dengan Open Educational Resources, kalau Bapak Ibu pernah dengar, atau OER, itu sangat dianjurkan oleh UNESCO. Bayangkan fasilitasnya dikasih nih ya, diberikan IFP gitu, Interactive Flat Panel ke daerah, tapi gurunya harus membangun materi ini sendiri dari awal gitu ya, padahal gurunya kan belum terbiasa dengan digitalisasi gitu. Nah, pilar ini menekankan materi itu dibuat relevan dengan kurikulum, platformnya dibuat aman, dibuat mudah digunakan, dan model pembelajaran digitalnya harus dibuat efektif gitu ya. Jadi kalau kontennya ada, nanti guru-guru di daerah itu mudah mengadaptasinya. Implikasinya gimana? Implikasinya teknologinya harus mendukung pembelajaran, bukan sekedar jadi hiasan digital di sekolah gitu. Nah, sekarang kita bahas pilar yang keenam. Ini adalah pilar yang terakhir. Pilar keenam adalah data dan bukti. Inilah rumah bagi AI. Data harus digunakan untuk ngambil keputusan berbasis bukti, ya. Makanya saya senang juga sih dengan sejak tahun 2022 mungkin ya, kita mulai menerapkan asesmen nasional. Jadi tindakan yang harus dilakukan sekolah di dalam buku standar kurikulumnya, atau dulu disebutnya buku 1 ya, kalau sekarang disebutnya kurikulum operasional sekolah, itu dibuat salah satunya berdasarkan rapor pendidikannya ya di tahun sebelumnya. Tapi dengan catatan, integritas datanya harus dijaga supaya sistem manajemen informasi pendidikan kita tetap akurat, tetap mutakhir. Pilar keenam ini mencakup 3 hal penting. Yang pertama adalah pengumpulan dan analisis data pendidikan, itu harus dikumpulkan. Yang kedua, sistem seperti misalnya EMIS ya, seperti misalnya LMS, Learning Management System. Dan yang ketiga itu adalah penggunaan AI yang etis. Implikasinya apa? Implikasinya kebijakan itu harus dibuat tepat sasaran. Karena AI masuk, maka proses pendidikannya juga harus mampu menyesuaikan. Di sini Bapak Ibu ada AI risk ya, resiko AI. Jadi terkait AI sebagai manajer kita harus waspada nih terhadap resiko eksploitasi data, bias algoritma. Nah, kalau UNESCO dia menekankan perlunya regulasi privasi yang ketat. Teknologi ini harus melayani guru dan siswa, bukan mengawasi atau memanipulasi guru dan siswa demi kepentingan komersial pihak ketiga gitu ya. Kan kita semua sama-sama tahu, misalnya data kita ketika kita browsing digunakan untuk pihak ketiga yang nanti menawarkan produk lewat platform belanja online gitu ya ke kita. Untuk mencapainya gimana nih? UNESCO Bapak Ibu menawarkan 5 fase. Envision, lalu assess, lalu design, lalu implement, lalu manage gitu. Kuncinya itu adalah iterasi ya. Jadi setiap fase ini dia perlu dievaluasi dampak sosialnya untuk memastikan investasi pendidikan kita ini benar-benar menyentuh akar masalah pendidikannya ya. Kita bahas mulai dari tahap pertama dulu, envision atau merumuskan visi. Jadi di tahap ini Bapak Ibu, sistem pendidikan itu harus menjawab pertanyaan paling dasar dulu. Untuk apa teknologi digunakan dalam pendidikan gitu. Jadi bukan sekedar mengikuti tren, tapi menetapkan tujuan jangka panjangnya, tantangan utama di pendidikan kita, serta peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, tanpa visi yang jelas, transformasi ini nggak bisa berjalan tanpa arah ya. Dia akan mudah terfragmentasi nanti. Yang kedua, kita harus bisa assess needs atau mengidentifikasi kebutuhan kita. Jadi setelah visinya ditentukan, langkah berikutnya adalah memahami kondisi nyata di lapangan. Ini dilakukan bagaimana? Caranya, analisis kekuatan dan kelemahan pada setiap pilar gitu ya. Membandingkan
praktek dari negara lain atau praktek dari konteks yang lain gitu. Misalnya kita bandingkan praktek di kita seperti apa, di Finlandia seperti apa, di China seperti apa. Atau kita bandingkan praktek di kita seperti apa di konteks lain, misalnya di dalam perdagangan AI itu seperti apa, misalnya cara menggunakannya itu perlu dibandingkan. Dan kita harus menggunakan data dan bukti yang tersedia. Tujuannya ini menghindari keputusan berbasis asumsi dan beralih ke keputusan yang basisnya adalah evidence. Yang ketiga, design and plan, ya, atau merancang strategi. Nah, di tahap ini semua temuan itu diterjemahkan jadi rencana konkret. Artinya harus disusun nih blueprint transformasi digitalnya harus bagaimana untuk negara kita. Lalu harus dipilih teknologi yang sesuai, bukan teknologi yang paling canggih. Dan yang ketiga itu kita harus memastikan keseimbangan antara keenam pilar tadi gitu ya. Jadi tidak hanya fokus ke salah satu pilar yang dianggap paling penting saja gitu. Tapi 6 pilar tadi harus seimbang. Karena fokus yang terlalu berat ke satu aspek, misalnya perangkat saja tanpa memperhatikan guru atau budaya, justru kan nanti akan menghambat transformasi gitu. Misalnya budaya masyarakatnya belum bisa menerima, maka transformasi itu akan sulit diterima oleh masyarakat. Lalu di tahap yang keempat itu implement dan adopt ya. Jadi kita melaksanakan dan mengadopsi. Nah, rencana yang baik harus diikuti dengan implementasinya yang terstruktur. Di fase ini, kapasitas guru dan tenaga kependidikan harus dibangun. Kolaborasi dengan berbagai pihak itu harus diperkuat. Lalu sistem monitoring itu harus dijalankan, tidak bisa tidak. Jadi transformasi ini nggak berhenti diimplementasi, tapi harus benar-benar diadopsi oleh pengguna, gitu ya. Tahap yang kelima, kemudian di-manage dan di-optimize atau dikelola dan dioptimalkan. Ini adalah fase yang sering diabaikan. Jadi, transformasi digital itu bukan proyek sekali jadi saja, tapi proyek yang berkelanjutan. Jadi di tahap ini, perlu dilakukan evaluasi dampaknya, perbaikan strateginya kalau ada yang dirasa kurang, dan penyesuaian terhadap perubahan teknologi itu sendiri. Ketika AI-nya berkembang misalnya ya, ketika dikonsumsi masyarakat AI-nya berkembang, maka ya harus ada penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Nah, pendekatan ini kan sifatnya iteratif, artinya terus berkembang, nggak berhenti di satu titik Bapak Ibu ya. Namun, kelima fase ini nggak bisa berjalan tanpa fondasi yang kuat ya. Disinilah kembali lagi 6 pilar transformasi digital pendidikan tadi ya. Ini yang menjadi dasarnya gitu. Oke, pada akhirnya Bapak Ibu, transformasi digital ini bukan tentang teknologi, melainkan bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keadilan, dan inklusivitas pendidikan. Dengan pendekatan yang sistematik, berbasis data, dan berpusat pada manusia, transformasi ini bukan hanya mungkin, tapi dapat memberikan dampak nyata. Sebagai penutup nih, transformasi digital Bapak Ibu adalah perjalanan yang panjang, bukan sprint. Jadi mari kita bangun pendidikan yang adil, yang berkualitas melalui manajemen yang sistematis dan berpusat pada manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.